Lagi-lagi Raffi Ahmad kena lagi. Iya. Kena lagi hujatan netizen se-Indonesia. Oke. Kenapa nih, A? Ya bukan, nggak kenapa-kenapa. Jadi kejadiannya, tapi sekali lagi aku memberikan apresiasi kepada semua teman-teman, kepada semua pihak, kepada seluruh masyarakat yang ikut turun. Betul. Maksudnya untuk turun dengan demo yang baik. Yang paling penting boleh sebagai masyarakat Indonesia boleh kita demo, kita menyuarakan aspirasi itu boleh. Betul. Tapi jangan anarkis dan jangan terprovokatif. Benar. Dan salut, angkat jempol buat semua teman-teman yang turun ke jalan untuk memberikan apresiasi dan alhamdulillah sama-sama. Aku juga sama kok. Akhirnya memang kita juga punya tujuan yang sama, yaitu kita sama-sama untuk menjaga keutuhan NKRI. Apalagi dengan yang terjadi kemarin, permasalahan yang sedang ramai, sama kita juga mengawal dan menghargai dan menghormati keputusan MK itu benar. Dan kita juga sama, aku juga di sini berdiri atas pro rakyat. Di sini juga aku sebagai rakyat. Tapi kenapa kemarin dipermasalahkannya? Kenapa Raffi Ahmad gak ikut demo? Kenapa Raffi Ahmad gak ikut posting? Yang pertama, aku bukan yang gak ikut demo. Yang paling pertama, saat teman-teman lagi pada demo, aku lagi di Bandung. Kebetulan aku lagi di Bandung untuk urusan kan adik aku juga kebetulan kan sedang mau nyalon ya, aku sebagai keluarga ya aku bantu di sana. Kebetulan di sana ya lagi ada Mas Gibran, lagi ada Pak Zulkifli Hasan. Jadi memang kebetulan aja, tapi orang-orang berpikirnya jadi aneh-aneh. Tapi sekali lagi, maaf, rencana belusukan itu sudah jauh-jauh hari itu juga sudah ya? jauh-jauh hari. Maksudnya kan aku memang setiap weekend aku lagi di Bandung Barat. Iya, Selain aku betul. pulang kampung dan aku juga kan lagi bantuin adik aku. Jadi memang setiap weekend itu Jumat, Sabtu, Minggu, pokoknya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya aku di sana. Jadi kenapa Raffi Ahmad gak ikutan demo? Ya kebetulan aku lagi di Bandung. Kenapa Raffi Ahmad gak ikutan posting? Semua orang kan punya cara yang berbeda-beda. Jadi kita belusukan di sana juga bukannya apa-apa, emang hari-harinya aku lagi bantu dan juga kayak Pak Zulkifli Hasan, ya mungkin Mas Gibran, ya punya agenda masing-masing. Pak Prabowo juga kan punya agenda masing-masing. Kebetulan aja di hari itu memang sedang bersama-sama. Jadi orang-orang ngegoreng. Ya jadi intinya di sini pun aku atas nama rakyat, berdiri bersama rakyat. Aku juga memposting. Setiap orang kan punya cara yang berbeda-beda. Nah ini postingan Raffi Ahmad. Ini postingan aku juga, maksudnya ya setiap orang kan punya cara yang berbeda-beda. Dengan di sini kan bukan masalah pendukung yang kemarin masalah Pilpres, bukan pendukungnya 01, ibaratnya bukan pendukungnya 02, bukan pendukung 03. Betul, kita sama-sama di sini untuk negara NKRI. Tapi kan punya cara yang berbeda-beda. Bukan berarti kita nggak ikut demo, kita tidak menyuarakan rakyat. Bukan berarti kita tidak memposting, tidak menyuarakan rakyat. Kan setiap orang punya caranya masing-masing. Jadi sekali lagi apresiasi, terima kasih untuk seluruh masyarakat Indonesia yang sama-sama kita mengawal untuk kesejahteraan, untuk kejayaan, untuk keberlangsungan negara Republik Indonesia untuk lebih baik lagi. Dan alhamdulillah MK juga sudah memutuskan dan akhirnya DPR semuanya sudah mengikuti apa yang diarahkan dan memang keputusannya MK yang memang ini pun menjadi keinginan dan memang yang terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi aku pun di sini untuk mendukung Indonesia pastinya harus lebih baik untuk semua. Ini kita akan baca beberapa komentar netizen ya di postingan Raffi, boleh Vi ya? Boleh. Oke, ini komentarnya dari netizen. Kemarin pas demo jalan-jalan dulu ke Bandung bareng Mas Gibran, wakil presiden ya. Sekarang udah beres, baru revisi atau klarifikasi. Bangsa udah melek. Gimik mulu, takut turun pamor ya? Sesuai prediksi pas hari H diem, besoknya baru keluar sambil menyuarakan bahwa Indonesia baik-baik saja. Aduh Raffi Ahmad, jangan hancurkan karirmu dengan mengkhianati followersmu dong. Ya seperti ini. Followers lu beneran turun? Bukan, karena kalau followers turun memang kita juga kan kadang ngebersih-bersihin. Pasti kita bersih-bersihin itu. Ada namanya kalau kita lihat Instagram itu kan ada yang ngebersih-bersihin. Tapi apapun itu ya itulah maksudnya. Yang kenapa aku itu selalu bergerak bukan apa ya, ibaratnya nggak pernah kalau untuk urusan negara apalagi bukannya aku terlambat atau gimana, kita kan harus menyaring dulu dipolitisir atau enggak gini. Kadang kan kayak begini gitu, aku gini aja aku dipolitisir seperti tadi kan, wah sama Mas Gibran ya.
ya memang kebetulan saya ada di situ gitu. Kalau misalnya Irfan Hakim nih, misalnya lagi ada di situ ya mungkin juga sama. Ya seperti itu kan, kita dipolitisir. Tapi yang paling terpenting, kita harus tenang, kita jangan terprovokasi, jangan sampai terpecah belah. Karena ini balik lagi, kalau memang kita menyuarakan ini untuk Indonesia, ya sama-sama kita bersatu. Jangan boleh demo, jangan anarkis, jangan juga provokatif, jangan juga merusak gitu. Karena itu kan sekarang udah menyangkut paut sama ke istri, anak-anak, orang tua, keluarga. Gigi tanggapannya, Gigi bisa video call nggak? Belum bangun. Tadi dia sama belum bangun dia tadi sama aku baru selesai jam 3 subuh. Tapi tanggapan dia gimana? Jam 3 subuh ngapain? Ya berbuat. Berbuat. Oke, Bangun. Jadi intinya kalau Gigi mah dia karena mungkin gini, karena mungkin saat kemarin juga Pilpres kan aku juga menjadi salah satu pendukung atau relawan untuk Bapak Prabowo, dan di sana juga ada Mas Gibran. Jadi hanya sebatas itu aja, dan ini pun juga kalau kita lihat dari Pak Prabowo pun sama. Ini kan juga harus kita memberlangsungkan untuk ke depan pemerintahan yang lebih baik. Dan Pak Prabowo pun sudah angkat bicara, apapun kita berdiri akan untuk rakyat rakyat Indonesia. Nah, mengenai netizen yang merujak keluarga lu semuanya, reaksi keluarga gimana? Oke, jadi aku pun sangat memahami dengan misalnya aku punya followers terbanyak di Asia Tenggara, di dunia nomor 55 dari 70 juta lebih followers ini, pasti ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang robot, ada yang tidak. Makanya aku juga tahu plus minusnya punya followers banyak. Kadang ada senangnya, kadang ada tidak senangnya. Tidak senangnya juga di dalam juga pasti ada yang penyusup yang memang nggak suka sama aku, ada juga yang ingin menjatuhkan. Makanya apapun itu aku harus berhati-hati. Jadi kalau masalah di dalam followers tidak ada yang udah biasa. Aku dulu disebut pencucian uang. Sekarang aku dibilang nggak pro rakyat. Aku pernah digosipin ini. Udah biasa. Dan apapun di sini aku berdiri. Kalau memang nggak terjadi apa-apa dan aku berada di sesuatu hal yang memang aku juga meyakini bukan aku melakukan hal yang gimana-gimana, nanti pun juga akan terbuka pelan-pelan. Gitu. Tapi bagaimanapun kita harus menghargai dan tapi aku sekali lagi salut dan juga respect untuk semua teman-teman yang sudah memperjuangkan ini semua atas nama negara, yang turun ke jalan ataupun yang ikut berdoa ataupun yang apapun caranya, kita punya cara masing-masing. Aku salut dan juga pastinya ini untuk terbaik untuk negara kita. Nah, kita akan melihat di demo yang beberapa hari yang lalu ada Reza Bukan di demo, Radian. yang sedang demo. Di demo bagaimana sih bahasanya ini? Di peristiwa demo yang kemarin ada Reza Radian yang sampai turun tangan dan juga speech juga di sana. Itu kita lihat nih. Nah, oke. Semua orang punya hak untuk menyuarakan semua karena rasa memiliki yang tinggi untuk negeri kita. Itu ada salah satu bentuk cinta kita. Masing-masing orang punya. Betul, dan juga sebenarnya dari saat kalau kita melihat waktu Bapak Sufmi Dasko Ahmad juga saat hari Jumat jam 6 sore kan beliau kan sudah memberitahu bahwa semuanya akan mengikuti MK. Sebenarnya kan itu kan sudah dikasih tahu bahwa dari jam 10 pagi itu sudah ada keputusan itu. Tapi kan memang yang namanya juga proses dan lain-lain. Jadi kemarin itu yang memang aku sedihkan itu ya adalah pastilah, makanya jangan sampai kita terprovokasi sampai anarkis, jangan sampai, karena aku yakin gitu kita juga semua di sini berdiri tuh kayak aku gitu. Aku juga dibilang, wah Raffi Ahmad ini influencernya pemerintah gini-gini. Loh, aku dibayar aja enggak. Maksudnya kita juga benar-benar melakukan hal ini juga, aku juga di belakang rakyat. Tapi kan kemarin karena kebetulan aku sama Mas Gibran jadi lagi ada di Bandung. Kan nggak mungkin aku lagi di Bandung terus kan gue nggak bisa ikutan demo karena gue ada di Bandung. Jadi aku percaya setiap orang itu punya cara masing-masing. Yang paling penting kita jangan sampai terpecah belah itu. Tapi Vi kemarin juga heboh juga nih. Apalagi ya? Selain demo, tapi nama lu juga diseret-seret juga, Vi. Apalagi yang bikin nama lu juga ikut ke bawah nih karena ada orang yang kan lu salah satu orang yang dekat sama pasangan ini. Siapa? Ini kita lihat ini. Mana? Ada videonya. Hahan Aziz. Oke. Itu viral banget tau Itu katanya di kuenya juga pas gitu jangan selingkuh. Katanya gitu. Nah, viralnya perkara rumah tangga mereka ini juga karena postingan selebgram Rahel Fenya yang mengaku kalau dia sudah putus dengan Salim Nauderer ya, dan isinya berselingkuh dengan Azizah. Itu bener gak sih? Sebetulnya bener gak sih, Pi? Nah, kalau aku tuh nggak pernah ngomentarin urusan orang. Tapi intinya buat Rahel Fenya, buat siapa ini apa? Rahel Fenya, Arhan, Azizah. Ya, aku selalu doakan yang terbaik aja. Ataupun aku tuh bukan orang yang tipe bertanya
kalau orangnya nggak ngobrol sama aku. Misalnya kamu punya masalah, kan gue nggak pernah nanya. Kecuali kalau kamu cerita sama aku. Tuh. Tahu ya. Ada postingan dari Instagramnya Dari Story Rahel Rahel ya. Apa sih tulisannya nggak kelihatan? Nah kalau ini ya. Nah. Yang ini Harus tadi. kasih warning ke temenan sama dia. Kalau temenan sama dia, Sama dari dia. semua orang kenapa harus lo ya, tapi expected sih. Kan mereka tuh sahabatan di berita-berita, tapi kayak tikung menikung. Nah kalau ini cerita pasti aku nggak tahu sama sekali. Aku nggak tahu. Cuman intinya ya ini kan urusan cewek sama cewek ya. Maksudnya gue juga. Emang saya kenal Rahel V-nya saya kenal. Sama Aziza saya kenal, sama Arhan pun saya kenal. Benar. Tapi bukan berarti saya kenal, saya benar-benar tahu urusannya mereka. Yang paling penting, apapun itu ya aku sih ngedoain aja yang terbaik. Ngedoain semuanya supaya baik-baik dan ada jalan terbaik, itu aja. Iya, Kalau aku, ini kan usia pernikahan itu baru 1 tahun ya. Kalau nggak salah Iya. tuh tanggal 20 Agustus mereka menikah. Ini 1 tahun terjadi isu seperti ini. ya. Aduh, kalau misalnya ini aku lihat sih postingannya Arhan sama postingannya Aziza. Iya. Mereka udah sama-sama posting. Benar. Kalau aku yakin ini, yang namanya rumah tangga itu pasti semuanya Iya. pasti ada ujiannya, pasti ada cobaannya, apapun itu. Jangan kan mereka, aku, kamu, kalian, semuanya kan pasti ada. Yang paling terpenting kalau ada orang punya masalah, apapun itu kita doain aja. Kita sebagai teman ya kita doain. Ya. Kalau memang yang terbaiknya ya kita doakan. Jadi ya Apalagi mereka kalau hubungan tuh aduh bucin banget ya. Ada videonya nih. kita punya Kebucinan bukti. Arhan nih. Iya. Nih. Tuh, sebucin itu loh. Iya. Iya. Ya kita mudah-mudahan perahara rumah tangganya segera waktu aku baik. ke Korea, terakhir aku di Korea kan aku ketemu bareng sama Arhan. Sama Arhan mereka video Iya kan suka jalan bareng juga Iya, kan? mereka video callan, mereka ini. Aku ngelihatnya memang ya mereka selayaknya pasangan yang bucin. Ya. Tapi nah ini nih sama Cipung Nah tuh. ini, ini sering memang kita dibilang deket banget ya, bukan yang tiap hari ketemu. Tapi aku mengenal Aziza, mengenal keluarganya juga, mengenal Arhan juga. Ya aku melihat ya mereka sosok ya anak-anak muda yang sedang mengarungi bahtera rumah tangga. Ya namanya biarlah kalau urusan rumah tangga biar kalaupun ada masalah, adapun itu ya kita doakan. Benar, Kita yang doakan. terbaik. Nah, tapi katanya walaupun sudah menikah Aziza nggak hapus video mantan. Wah kalau itu Coba nih ada artikelnya nih, ada artikelnya yang menyebutkan seperti itu Iya. tuh. lah emang gue bapaknya, gue kan gak ngerti ya. Iya. Kalau masalah Ada itu. aja tahu mana artikelnya. Coba. Tak pikirkan perasaan Pratama Arhan Aziza Salsa belum hapus videonya dengan mantan di TikTok. Iya. Nah ini dia kalau kayak gini kan contoh berita-berita yang suka membuat pemanas. Benar. Ya kalau misalnya gini kayak misalnya aku ya. Misalnya aku pacaran sama kamu. Oh, masa misal. Pipi sadar Pi. Misal. Pipi sadar Pipi. Kan misalnya. Pilih-pilih. Misal. Pilih-pilih Misal Pi. aku pacaran sama dia. Terus pas aku nikah sama dia. Terus dia Lu tidak. jangan ngarep juga. Nggak, misal. Terus Tahu dia diri. dan kamu tidak menghapus foto mantan kamu. Enggak. Tapi kalau akunya nggak masalah kan tidak jadi apa-apa. Gak apa-apa. Jadi Nah, setiap orang itu dalam satu hubungan Bener. pasti udah ngobrolin apa ya? Maksudnya ya udah punya aturan Kesepakatan. masing-masing. Iya. Gitu. Nih ada klarifikasi nih dari Aziza dan ada. Arhan. Nih. Terima kasih banyak untuk semua perhatian dan doa yang sudah disampaikan untuk saya dan suami saya. Saat ini rumah tangga kami dalam keadaan baik-baik saja. Kami berharap jangan menyebar berita bohong atau fitnah di luar sana yang tidak sesuai dengan faktanya. Mohon doa terbaiknya untuk kami berdua dan mohon berikan kami privasi dalam waktu ini. Mohon maaf kegaduhan yang telah terjadi. Terima kasih atas pengertiannya. Tuh. Oh, berarti baik-baik aja dong. Amin, mudah-mudahan ya, Amin, bener-bener. Iya, semoga baik. Ya kita doakanlah semua baik-baik aja. Kamu pernah punya masalah nggak dalam rumah Ya, tangga? semuanya juga Kamu pernah. pernah nggak? Punya. Iya. Tapi kan mana lagi umroh bener. Siapa? Mereka. Aku nggak tahu. Nih ada artikel Aku nih. nggak tahu. Oh, ada lagi. Ya mudah-mudahan. Ada lagi. Andre Rosiade, Aziza sedang umrah dengan Ini Arhan di bagus. Saudi. Bagus dong. Ini bagus. Setiap orang itu kalau lagi ada apapun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu paling benar. Itu benar banget. Biar kita berdoa, setiap orang itu tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang nggak melakukan kesalahan. Jadi apapun itu kalau kita lagi hilaf, lagi apa lagi udah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pi, mau nanya Pi, lu sarapan apa? Pagi ini lu gacor banget. Dia nggak tahu. Dengerin ya.
Ilmu pendidikan itu penting. Iya. Tapi ilmu kehidupan jauh lebih penting dari segala. Lagi bener. Itu jadi ilmu kehidupan itu saat manusia melewati segala masalah. Betul. Itu adalah ilmu kehidupan yang bisa membuat kita menjadi lewat. Dan di hidup itu gak pernah lurus terus, ada naik, ada turun, ada sehat, ada sakit. Nah setelah ini gak cuma Raffi Ahmad aja yang juga diomongin satu Indonesia, tapi pasangan ini juga diomongin karena kehangatan keluarganya yang luar biasa dan ini eksklusif. Setelah yang satu ini ya akan hadir Fairuz dan juga Sony. Datang ke sini. Wow, selamat pagi. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tutuplah sesuatu biar kita jalan. Dan Alhamdulillah Sony Septian. Seneng, udah aktif banget. Iya, meskipun tadi awal ngomong masuk ya Kak, mulai syuting lagi kok deg-degan ya gitu. Iya, tadi pas lagi Kak gini, kok aku lagi ini, kok jadi deg-degan lagi ya? Ya, emang ini mukanya mereka. Karena udah rame banget, udah lama nggak ngeliat. Udah lama. Tapi yang paling penting semangat. Kalau orang semangat, Benar. dia bisa punya positive vibes, pasti semangat untuk sembuh. Banyak orang yang doain sembuh, cepat sembuh nanti Sony-nya. Pi, kita tuh ke rumahnya tuh minggu lalu ya. Minggu yang lalu benar. Hari Jumat. Hari Jumat habis Iya, iya. satu 2 minggu lalu. 2 minggu lalu dong. Iya. 2 minggu lalu. 2 minggu lalu. Bukan, oh iya. Ya bukan Jumat ini, Jumat kemarin, yang Jumat sebelumnya. kemarin. Iya, iya, 10 hari lalu lah. Iya, iya, iya. Ya, hampir 2 minggu yang lalu. Iya, dan itu alhamdulillah ini udah banyak banget perbaikannya loh. Perbaikan, emang lu pikir bengkel perbaikan? Perkembangan, perbaikan. Banyak kemajuannya yang semakin Iya, baik benar. maksudnya. Mana Apa sih sih? nyimpen postingannya kan? Iya, aku sama Raffi mah jenguk. Iya, saya juga nggak jenguk, saya Iya. kan minta maaf tadi ya. Gak apa-apa kan lagi. Lagi Enggak, hamil. lu juga nggak diterima di rumah dia. Nih. Pas yang lucu pas itu tuh gue sama Raffi itu beneran gak janjian, tiba-tiba ketemu di situ ya. Kita tuh emang jodoh ya, Pi ya. Tapi senang banget Kak Irfan tuh pas maaf ya kemarin aku ngomongnya masih agak kurang jelas. Jelas, jelas. Jelas. Jelas kok. Jadi pas Kak Irfan datang, udah sampai depan rumah, aku masih di rumah sakit. Aku nggak enak kan, langsung paduka aku masih di rumah sakit. Kak Irfan masih mau nungguin lama dia di situ. Warung, Iya, dia Emang dia pergi ke nyusahin rumah. lu, yang namanya juga orang lagi berobat, jangan bikin orang jadi nggak enak dong. Parah nih orang nih. Pi, gue saranin lu baik-baik aja. Tapi kemarin katanya sempat nangis ya. Sempat nangis pas udah pada datang, pas pulang terus nangis. Emang iya bener? Cerita katanya, Iya, apa sih bikin kamu nangis? Haru aja, nggak tahu kayak ngerasa kan pada saat itu kan emang pikiran aku sama perasaan tuh kan kayak lagi nggak tahu ya arahnya dibawa kemana gitu. Terus kayak senang aja ada sahabat yang datang nyempetin waktu. Karena aku bilang gini, sayang, ternyata kelihatannya yang mana yang temen itu ketika kita susah. Makanya kan kalau aku pernah dikasih ceramah sama guru-guru kan, katanya berapa jumlah sahabatmu nanti akan kuhitung ketika aku terkena musibah gitu. Makanya pas ada ini kayak senang aja, kayak terharu. Apa enggak ya? Kan dia tahu saya lagi hamil. Iya, saya bercanda. Iya, Nah, Bang. sekarang Fairuz sama Sony, ini ada beberapa fakta-fakta di grafis ya yang mengungkap tentang hal ini nih. Betul. Kita lihat nih. Ada pemilihan faktanya. Ada grafis di belakangnya. Oke, dari ke depan aja ya. Sony Septian merasa tidak berguna sebagai kepala keluarga. Emang benar kamu pernah merasa seperti itu? Waktu awal kan memang aku kan seorang suami ya, punya istri, seorang ayah, punya anak. Aku seorang anak yang masih punya kedua orang tua yang masih harus aku bahagiain kan. Terus tiba-tiba aku sakit, yang dokter bilang 3 bulan, 6 bulan katanya kalau bisa jalan aktivitas karena berbahaya. Terus ini aku kemarin tuh sempat nggak bisa gerak semua kanan gitu, ngomong susah. Terus di satu sisi ya aku ngerasa aku harus kerja gitu, aku harus kerja
Jadi aku ngerasa, tapi ketika aku divonis katanya nggak bisa kerja dulu ya, segini harus istirahat, Istirahat dulu. Iya, harus istirahat dulu, harus penyembuhan dulu. Ya aku langsung ngerasa, gue sebagai suami ngapain gue di rumah aja gitu. Sedangkan kan ya bulanan memang harus ada, keperluan memang harus ada gitu. Akhirnya ngerasa ya udah kayaknya emang nggak berguna pada saat itu, mikir begitu Kak. Saat itu gitu. Cuma semakin lama semakin banyak temen yang datang kayak ngasih nasihat, terus ngasih semangat. Aku ngerasa ini gitu, ini saatnya aku bangkit lagi. Ini saatnya aku tuh yaudah ya aku harus lawan kayak gini, ini aku harus berkarya lagi gitu. Terus aku harus ngembaliin hak-hak istri aku yang sudah menjadi tanggung jawab aku. Karena selama ini kan aku kasihan yang ngeliat dia 25 hari aku di rumah sakit, aku cuma tidur, dikasih obat, nggak ngerasain apa-apa, capek juga ya capek ya, tapi kita kan tidur gitu ya. Kalau dia kan dia nggak nyaman pasti tidurnya kan, dia tidurnya nggak nyaman, dia juga pasti makan nggak nyaman. Bayangin aja kita cuma di 25 hari kita di satu ruangan kayak begitu, rasa kita orang yang sakit ya kita masih dapat tindakan yang kita masih dikasih yang penenang biar kita nggak ngerasain, tapi buat yang nungguin gitu. Udah gitu dia mau ngerasa, udah itu dia mau ngurusin aku, mandinya aku, urusan kamar mandi aku tuh semua kan dia yang ngurusin. Aku langsung ngerasain nih gue laki-laki tapi kok gue nggak ada gunanya. Justru kamu adalah laki-laki beruntung. Banyak yang iri sama lu Son. Anak kamu tuh luar biasa, bikin para orang tua iri. Istri kamu luar biasa, bikin para suami juga iri. Kalau tadi kamu bilang gini, di situasi saya seperti ini saya bisa memilih mana teman-teman yang benar atau tidak baik dan tidak. Dan kamu bisa melihat kualitas istri kamu, dan juga kualitas anak-anak kamu itu luar biasa loh. Dan juga orang yang dikasih sakit sama Allah itu mau dinaikin derajatnya, berarti Allah sayang. Kalau kamu bisa lewatin semua ini, kamu pasti akan jadi manusia yang jauh lebih baik lagi dan diangkat derajatnya lagi. Dan di momen tadi ketika kamu merasa drop itu, nih ada videonya, boleh kita lihat ya? Nih videonya nih. Ketika Fairuz melihat itu. Sony itu pekerja keras banget. Orangnya bertanggung jawab gitu. Betul. Jadi dia tuh kayak berpikir, ngerasa dirinya tuh nggak berguna lah gitu. Aku nggak berguna, sekarang aku jadi kayak gini gitu. Semua planning yang udah dibuat kan aku nggak mau kayak gini gitu ya. Dia lagi down gitu. Karena dia tidak boleh berkegiatan 6 bulan ke depan, betul? Iya, dia cuma boleh kayak aktivitas ringan. Aku bilang ya rezeki mah ada aja Bi. Aku bilang dengan keadaan kamu yang kayak gitu, cari yang memang cuma gitu aja kan juga bisa gitu. Untung itu banyak banget yang support dia kan gitu. Aku bilang 6 bulan tuh cuma sebentar kok sayang, aku bilang. Dan ya kamu masih bisa syuting. Aku tuh kayak masih bisa syuting. Dulu kan dia orangnya ceria tuh Kak. Kalau ngebawain acara tuh orangnya yang ini banget. So excited. Nah aku bilang nggak apa-apa. Aku bilang kamu bisa yang diem dulu. Kan maksudnya orang juga ngerti kamu keadaannya bukan kayak kemarin. Nanti kalau kamu udah semakin pulih, semakin baik, ya kamu nggak. Kita tahu pasti Fairuz di depan Sony gak pernah meneteskan air mata. Tapi kemarin mohon maaf, Fairuz ini mencurahkan isi hatinya, kegalauan. Tapi saling menguatkan, kalian itu luar biasa loh. Jujur loh, aku tuh pas dia syuting kan aku udah bangun karena waktunya aku makan minum obat. Lihat tayangan itu aku sendiri pun nangis. Iya, aku nangis. Dan ya tapi aku ngerasa bener seperti yang Raffi bilang sama kamu bilang Kak. Akhirnya ketika aku sakit, aku ngelihat gimana aku punya seorang istri yang bisa jadi support system nomor 1 buat aku. Aku ngerasain, oh ternyata dia sesayang itu sama aku. Yang seperti yang tadi aku bilang, dia nggak jijik ngurusin urusan kamar mandi aku. Bukan suster yang ngurusin aku, tapi dia yang ngurusin aku. Sampai di rumah. Mungkin kalau tanpa kamera pun, mungkin asisten atau orang di rumah aku atau siapapun yang pernah ngeliat, kalau ada pernah dia pasangan tali sepatu aku, dia lakuin itu, mau di rumah mau dimanapun dia yang buka pakein tali sepatu aku sama sepatu aku, dia yang mau lakuin itu. Dan aku makanya aku ngerasa luar biasa banget dapetin ini. Insya Allah surga nih buat Fairuz, surga buat Sony juga pahala berkah keluarga, ya Allah. Ini ada fakta berikutnya ya, harus kita lihat bersama. Ini dia fakta berikutnya. Sony Septian tidak sadarkan diri saat mengendarai mobil di jalanan.
Pernah ya? Iya. Dulu pas Sebelum masuk rumah sakit, jadi kan aku kan abis syuting, udah kondisinya lagi seger banget, lagi nggak ngantuk sama sekali, bahkan lagi kayak lagi nyanyi gitu. Lagi nyetir, lagi ngantri tol Kak, lagi ngantri tol mau tapping kan, mau tap. Jadi kan mobil lagi pelan-pelan, tiba-tiba kalau lagi ini tiba-tiba gini. Aduh. Kayak orang sakit ya. Iya jangan gitu lagi. Gak usah dipraktekin. Jadi praktekin sob. Dia emang dia. Kamu cerita aja. Ini nggak apa-apa. Gak apa-apa. Kayak orang. Sorry. Dipraktekin sama dia. Ya. Aku aja praktekin. Ngeng. Gitu kan. Aku aja praktekin. Kayak gitu. Gak sadar. Kayak orang micro sleep gitu, tapi aku nggak ngantuk sama sekali. Oh, tiba-tiba. Bener-bener lagi. Terus aku langsung kenapa gitu. Makanya aku langsung berhenti, aku diem, aku tunggu dulu berapa lama. Gue kenapa ya? Tapi untungnya kan itu udah tol yang keluar dekat rumah kan. Jadi udah lanjutin lagi gitu. Cuma aku nggak pernah mau cerita sama istri. Itu cuma yang aku alamin, kenapa mungkin ada hubungannya dengan sakit kepala aku selama 1 tahun ini gitu. Taunya tuh ketika pas di rumah sakit. Baru cerita karena ya? dibilang sama dokternya ada stroke ringan. Terus aku bilang kok bisa ya dok? Terus dia bilang oh pantas saya pernah blackout gitu baru pas di cerita. mobil. Aku Nah, marah kamu deh. pas kejadian blackout itu kenapa nggak kepikiran buat periksa? Takut. Ya, bukan kamu aja, kita pun suka. Semua juga Ah, udah deh Takut, gitu. iya. Makanya. Takut ada apa-apa, udahlah nggak usah gitu. Tapi alhamdulillah Son, ini Allah tuh sayang sama Sony ya. Iya, benar. Semuanya insya Allah kalau orang dikasih sakit, itu tuh kan lagi diperhatiin sama Allah. Ada orang yang dikasih sakit malah dia, kalau ini kan Ya. masih bisa tawakal. Iya. Ini pembuktian bahwa di mana-mana tuh ya, istri itu bisa dites. Saat laki-lakinya keadaan terpuruk, istrinya masih ada atau enggak. Enggak. Seorang suami itu dites. Kalau si suaminya dikasih rezeki kaya raya, dia lupa nggak sama istrinya. Ini kan mungkin salah satu ujian dalam rumah tangganya mereka. Gitu ya, Pi? Iya. Oh iya benar. Kok Ini profesor kalau dalam rumah tangga. Oh gitu, oh iya gitu. Ini profesor kalau dalam rumah tangga nih. Siap suhu. Kasih. Tapi juga ada King Fast juga luar biasa ya, King Fast ya. Kemarin kan King Fast datang ke sini ya. Sempat bete, sempat marah karena tidak dilibatkan. Iya, pertama Nggak kali. tahu kok kan nganggapnya masih anak-anak ya. Iya. Tapi dia tuh merasa jadi abang banget ya. Iya, Protes dia. protes karena kan ya dia tahunya kan aku cuma sakit yang keracunan makanan. Titik sih. Iya, Jumat, Sabtu, Minggu yang pas aku lagi pengobatan keracunan makanan kan dia masih di rumah sakit. Senin sampai Jumatnya lagi kan dia pulang karena harus sekolah. Dia lagi, aku nggak pernah ngomong karena dia lagi bangga-bangganya dia lagi diangkat jadi ketua kelas di sekolahnya. Jadi aku cuma bilang, pas fokus sekolah ya, kalau jadi ketua kelas harus bisa mimpin, jadi pemimpin ya gitu ya. Jumat dia datang tuh dia pikir kita udah mau pulang ya sayang ya. Karena dipikir paling bentar rumah sakitnya. Paling bentar, dan aku udah janji mau nonton bioskop sama dia. Tiba-tiba dia datang ke kamar, lah Dedi mana gitu. Cuma ada adiknya dia yang bayi. Terus kata susternya lagi di bawah. Pindah ruangan. Iya ngapain lah, akhirnya ketemulah sama ini. Nah itu aku lagi dilakuin tindakan. Proteslah dia. Protes sama maminya. Itu pun maminya nggak ngasih tahu, enggak, jadi cuma tindakan biasa kamu bilang gitu kan. Tiba-tiba pas dokternya keluar, Pak sudah berjalan lancar, ininya udah begini, dokter udah jelasin, dia nguping. Terus dia nguping, terus langsung pas dokternya pergi dia langsung marah sama maminya. Mami kok nggak bilang sama abang kalau Dedi sakit gitu. Serba salah juga ya Pak Iya, Emis ya. terus dia langsung pergi. Makanya aku tuh nggak sadar pas yang dia salawatin aku segala macam itu tuh aku Itu tuh sesaat setelah dia tahu. Iya. itu setelah Masya Allah, setelah anak. akhirnya dia kan katanya dia ngelihat aku didorong-dorong dari ruangan tindakan, dia ngelihat aku dibawa ke masuk ICU, dia ngelihat, dan sedangkan dia tahu ICU itu ruangan buat apa karena omnya pernah ada di ICU kan. Itulah dia nangis, maminya ngasih waktu dia dulu buat sendiri. Nah makanya pas aku sadar tuh aku dikasih lihat videonya pun aku juga kayak terharu gitu kayak. Iya itu mah Ya bukan Allah, kamu doang ya dengar. Allah. Iya. Itu mah aduh. Dengar kayak gitu, tapi di situ aku masih belum sadar. Aku masih belum sadar. Coba pas ngeliatnya, ya Allah ternyata aku punya anak yang segini cintanya sama aku. Dan perkembangan baik seperti ini juga karena doa
anak-anak, Iya. istri, dan Tapi ini keluarga. menunjukkan kalau Sony ini ada kepala rumah tangga yang luar biasa. Ya benar. Fasnya segitu sayangnya sama Sony, istri begitu cintanya sama kamu. Berarti kamu itu suami yang hebat, kepala Ya. rumah tangga yang hebat, Benar. ayah yang hebat. Bisa seperti ini karena dampingan dan didikan kamu. Jadi Iya. tidak ada kata berkecil hati lagi. Dan rezeki terindah itu adalah ini, bukan uang dan penghasilan. Benar, setuju. Ini rezeki terindah kamu. Ya. Iya. Banyak terus. Semangat ya Sony ya. Kita doakan Sony biar cepat sembuh dan bisa lagi beraktivitas normal lagi. Amin ya Allah. Amin, 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 Amin. Dapat berkah barokah semuanya. Amin ya Allah. Amin. Udah, kita lihat nih selanjutnya nih. Fakta berikutnya. Gak usah lihat ke depan aja kamu. Khairus ingin ke sesurga dengan Sony. Nah ini bener nih, jangan sehidup semati, sehidup sesurga. Bahkan Iya. ya tidak hanya dunia akhirat, tapi akhiratnya juga yang mana? Yang surga. Iya. Betul ya? Iya, pengen banget. Selalu setiap berdoa sama Allah itu mintanya. Karena Pengen bisa kemarin aku lagi suka ngelantur, Kak. Ya seperti yang tadi aku bilang ngerasa nggak berguna, sampai aku bilang ngelantur aja sayang, nanti kalau aku nggak ada, nanti ada ini ya, ada ini. Iya, aku dia udah bilang ngomongnya gitu. Terus kalau aku nggak ada, pokoknya fast nanti begini, anak-anak. Masa udah ngomong-ngomong gitu? Iya, karena pada saat itu kan aku kayak lagi ngerasa aku nggak terima dengan sakit aku. Terus kita bisa pada saat kita sehat, kita ngasih nasihat ke orang tuh kayak gampang gitu. Tapi begitu pas aku sakit, kok itu nggak keluar ya dari mulut aku dan dari tindakan aku gitu. Kok malah jatuh ya. Di saat aku sadar, aku sehat, aku bisa ngomong baik ke orang. Kenapa ketika sakit aku nggak bisa gitu. Yang ada omongan-omongan ngelantur gitu. Makanya aku bilang sayang, nanti kalau aku nggak ada, terus dia bilang udah. Enggak panjang Kamu umur. panjang umur. Iya, panjang umur. Iya, harus seperti itu. Dia bilang aku pokoknya aku mau sama kamu, makanya nanti di surga aku mau sama kamu. Terus Amin ya Allah. kan selama ini aku juga berpikir aku nggak pernah tahu. Jadi kita selalu bilang nanti setiap pasangan itu akan bersama dengan pasangan terakhirnya di surga. Kalau aku jujur pribadi, aku nggak pernah nanya sama guru ngaji aku bagaimana ciri-ciri bidadari surga nanti kan. Speknya kayak apa, sifatnya seperti apa. Tapi selama di bumi aku udah ngerasain, aku udah nyaman sama dia. Makanya apakah aku mikir apa spek bidadari surga ini kayak dia Masya gini Allah, ya gitu kan. Jadi sebelum sampai ke sana di bumi aja aku udah dapetin itu gitu. Son, lu bikin iri semua tahu. Nih, harus juga mencerahkan ada di semua podcast, kita lihat lagi videonya. Nih. Itulah karena cinta, karena Allah. Dan kita tuh berharap memang Sony terharu lu ngeliat ya pastilah itu dari kamu. Dan kita tuh berharap di akhirat kelak tuh nanti bisa bersama-sama dan orang kita cintai ya. Allah, amin. Nangis dong, harus happy. Happy ya. Ini happy banget. Mau ngomong apa ke Air? Dia ini aku nyebutnya my own cheerleader, my number one support system. Kayaknya kalau bilang makasih udah terlalu banyak. Jadi kalau makasih lagi dan terus itu kayak nggak pernah habis gitu untuk aku ungkapin ke kamu. Jadi kamu tuh udah jadi harapan di saat kayak aku mulai putus asa sama hidup aku. Kamu ngasih aku kasih sayang, kamu jagain aku di saat aku sakit. Seluruh tubuh ini sayang ini jadi saksi nih waktu kamu ngejagain aku. Kamu nyayangin dia, mereka ngerasa. Dan insya Allah aku pastiin juga nanti seluruh tubuh ini nggak akan aku gunain buat nyakitin kamu. Mau sehidup sesurga kan? Tapi kita nanti menua bersama dulu ya kan? Iya. Insya Allah aku juga mau nanti. Penting sehat terus ya Son ya. Amin, amin, amin. Aduh, nih. Kalau seperti ini, kita Sama orang yang berharap, kita cintai itu kan kita pengen hidup tidak hanya istri anak dengan orang tua. Iya betul. Saya kemarin posting, Raffi juga posting mengenai kerinduan kami terhadap orang tua kami tercinta. Ini ada tayangannya. Tuh. Jadi ya ketika sudah terpisah, pelukan itu jadi istimewa banget dan hanya sebuah cita-cita. Jadi walaupun itu dengan teknologi itu berasa banget ada pelukannya gitu. Lu juga gitu ya. Makanya mumpung masih bisa
komunikasi dua arah, mumpung masih berpelukan dengan nyata, lakukan terus menerus ya. Pokoknya kita jaga yang ada, yang udah nggak ada, kita jaga doa kita buat mereka. Nah, Ya udah. Kalau ini kan pasangan yang setia dalam merawat suami istri. Itu kita punya keluarga yang viral banget karena menemani sang suami untuk melakukan cuci darah selama 9 tahun. Kesetiaannya tuh benar-benar diuji. Mau tahu siapa? ada lagi keluarga yang luar biasa indahnya. Sesaat lagi tetap FVP. For your fight. Kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun yang satu hal pasti tahu. Makan pagi nih. Ini ada keluarga juga yang luar biasa dikagumi karena ketabahan dalam melalui berbagai ujian. Ada Riri, Yasir, dan Zain. Halo Zain. Iya. Pak Yasir sehat. Alhamdulillah sehat. Kamu tuh datang ke situ pas berapa lama yang lalu ya? Udah berapa? Setahun yang lalu. Setahun ya? Pernah kesini kan? Iya pernah kesini. Diundang karena memang luar biasa. Berarti ini sekarang cuci darah sudah berapa tahun total? Berapa kali? 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun di mana setiap seminggu tuh 2 kali. Berarti udah berapa kali kamu cuci darah? Ratusan. 939. 900 kali? 900 939. Ada artikelnya. Ada Oke, artikelnya nih, A. ini. Kisah pilu Yasir Al-Habsi. Apa sih tadi tuh? Iya. Ya begitu. Ya, 900 kali lebih. Dan itu boleh, Mam, bertanya lagi. Itu tuh seumur hidup ya? Ya secara medis seumur hidup. Secara medis. Sudah ada perbaikan, perubahan? Enggak ada, cuci darah itu tidak Memang mengobat. mempertahankan ya? Tapi hebatnya anak ini yang selalu menjadi penguat dan istrinya luar biasa. Ya benar-benar. Ini keluarga tuh yang selalu menguatkan. Jadi Tapi mohon maaf cuci nih, darah itu adalah untuk mempertahankan kondisi. Ya. Tapi tidak memperbaikinya. Untuk memperbaikinya? Ya belum ada secara medis belum ada. Jadi kalau mau lepas dari cuci darah itu transplantasi ginjal. Karena kan ini lagi heboh banget anak-anak kecil pada kecil cuci cuci darah darah juga. Dan kamu juga pasti melihat berita itu ya? Ya. Kalau kamu pribadi, apa penyebabnya kata dokter? Dari tekanan darah tinggi, hipertensi yang jadi selama bertahun-tahun tanpa aku sadari kalau aku tuh hipertensi. Jadi tahu-taunya pas udah parah ginjalnya. Oh gitu. Oh, efek juga ya? Iya, justru penyebab paling banyak itu dari hipertensi dan diabetes. Oke. Kita punya video nih, A. Yuk kita lihat. Oke. Jadi menikah 10 tahun, sakitnya 9 tahun. Ya udah disyukuri aja, dijalani aja ya. Ya, di jalan. Besok ada sampai 9 tahun besok. Aku denger ini, aku jujur aku malu banget. Malu banget, aku yang baru ngerasain 1 bulan aja kok ngerasa kayak gitu. Ternyata kamu lebih hebat, kamu luar biasa banget. Aku malu sama kamu ngeliat kayak gini. Alhamdulillah. Kamu bisa jadi semangat buat aku, buat yang lainnya juga di luar sana. Kasih semangat Sony dan juga teman-teman yang mungkin di kondisi yang sama, di sakit apapun. Ya, untuk teman-teman semua yang lagi diberi ujian sakit, sabar aja karena dunia ini emang tempatnya capek, tempatnya ujian. Ada satu ulama yang mengatakan, seandainya pahala sabar ujian Allah perlihatkan, sesungguhnya orang-orang akan berlomba-lomba untuk mendekati ujian. Apalagi nih anaknya nih yang selalu menjadi penguat ya. Zain ya. Iya. Ada video Zain lahir sampai nemenin abinya. Ini yang membuat beliau menjadi kuat. Kita lihat. Penyemangatnya juga ada Zain. Oh, Jain kenapa sayang? Kok sedih? Peluk papanya. Kenapa, Nak? Peluk abi. Peluk papa, peluk abi. Zain nanti jadi anak yang hebat ya. Amin. Jadi orang yang sukses. Buat agama, buat semuanya. Tapi Zain berarti tahu kegiatan rutin dari abinya seminggu 2 kali. Ada doa. Dijelaskan atau gimana? Dijelaskan. Dijelaskan perlahan-lahan sampai sudah ngerti, nggak pernah minta ikut, nggak pernah nangis, kalau ditinggal udah ngerti banget sih. Ada yang hebatnya, Zain pernah berdoa buat papanya. Benar. Ini lihat doanya Kita lihat Zain ya, buat Zain, ya. abinya. Masya Allah. Ini anak bisa halus perasaan itu tuh karena memang biasanya dari orang tuanya
lembut. Al-Quran juga menjadi lembut juga. Bener Kak, dokter aku juga kemarin ngomong obat-obatan yang saya kasih itu tuh cuma penunjang katanya. Obat sesungguhnya itu ya udah diri kamu sama keluarga kamu, anak-anak kamu itu. Sekarang ngeliat kayak gini dan aku ngerasain ternyata benar. Ya, mereka obat dari semua sakit kita selama ini. Pas Kak Irfan kalau sama Raffi juga mampu apa kalau capek ngeliat ke rumah ngeliat anak pasti juga gitu kan? Iya. Masya Allah. Ini wajah kamu berubah tau nggak? Iya. Kayak ditunjukin gini jadi bersyukur ya, bersemangat ya. Bersemangat. Ini benar ada harapan banget tuh. Kita doain Sony semangat terus untuk menjalani hari-harinya ke depan. Sekeluarga juga, Zain, Abinya semuanya sehat. Kita doakan semua yang sakit segera cepat sembuh. Amin. Dan juga semuanya diberikan kesehatan dan keberkahan dunia akhirat. Amin. Robbal Sehat alamin. selalu pokoknya, sakingnya sehat. Pokoknya tonton terus tiap Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi hanya di PP For Your Pagi.